Hello guys, welcome back to my channel. Ya, ini saya ada bahan untuk kampas ganda ya guys ya. Ini aluminiumnya ya guys ya. Jadi ini bawaan dari motor Vario 110 SP saya ya guys ya, 110 LED ya guys ya. Kode mesinnya tuh K44 ya, sama kayak punya Beat SP yang 2019 ke bawah ya guys ya. Nah ini tuh kampasnya kan udah mau habis ya. Ya sebenarnya sih masih lumayan, tapi memang rencananya mau saya relining ya, mau saya pantek pulang, mau nyoba lah istilahnya. Nah ternyata ngelepasin kampasnya ini ternyata cukup mudah ya guys ya. Bahkan bisa bilang gampang sekali di kleteknya ya guys ya. Untuk ukuran kampas ganda bawaan merek XCD ini guys ya. Cuman modal gergaji besi aja sama cutter guys saya mau nih. Jadi saya gergaji dari samping sini ya, saya gergaji dari samping sini, dia akan pecah sendiri guys ya, dia akan retak sendiri guys. Tinggal dibersihin aja yang sisa-sisa nempel ini sama lemnya pakai cutter, terus diamplas pakai amplas kasar guys ya. Jadi cukup mudah ya guys. Nah berhubung bahan reliningnya saya pesen online tuh belum sampai ya, jadi ini saya bersihin dulu. Nah ini karena posisinya cekung atau lebih rendah ya, jadi nanti mau nggak mau bagian sini tuh kasih lemnya lebih banyak ya guys ya. Nah untuk lemnya sendiri, kalau yang dari sellernya, bawaan sellernya, jadi saya beli tuh langsung satu paket antara bahan reliningnya sama lemnya. Lemnya tuh pakai lem besi tuh guys ya, yang hitam sama putih tuh guys ya. Lem besi hitam dan putih itulah pakainya. Jadi bukan lem khusus untuk lem khusus untuk masang ini, bukan, cuma pakainya lem besi guys ya. Dan katanya emang bisa ya guys ya. Jadi sambil nunggu bahan reliningnya datang, ini udah saya bersihin semuanya nih guys. Jadi kalau dari bahan ini udah bagus, itu bisa dibilang sangat bagus ya guys, karena ini punyanya XCD guys, bawaan pabrikan guys ya. Dan kalau saya bandingin dengan kampas bahan kampas ganda yang kita beli spare part itu beda guys ya. Ini lebih berat guys kalau menurut saya. Lebih berat dalam artian yang nggak berat-berat amat ya, lebih padat, kerasa lebih padat. Jadi timahnya itu bagus ya, bahannya itu bagus, jadi kelihatan padat, berisi gitulah istilahnya. Dipegangnya itu juga lain sama bahan kampas ganda yang non ori ya guys ya, yang spare part gitu misalkan kita beli guys. Oke guys, jadi ini sambil nunggu bahannya ya, kira-kira inilah udah saya bilangin, terus sudah saya amplas pakai amplas kasar ya, amplas 250 nggak salah. Oke guys, ini jadi kampasnya udah datang ya guys ya, padnya udah datang guys ya. Jadi ini saya beli satu paket 36.500, 37 deh, 37 36.500 kisaran itulah. Nah ini tuh sebenarnya pad atau kampasnya punyanya rem ya, untuk rem ya guys ya, makanya bentuknya lebih lebar dan panjang ini ya, harus dipotong nih guys ya. Tapi bisa sih, emang rem memang lebih keras ya guys ya, pad ininya, bahannya. Nah ini udah saya garis-garis ya guys ya, saya potong secukupnya nih guys. Jadi ini ukurannya sama kayak standar guys ya, ada panjang dikit lah. Kalau standar kan ya sama lah, seukuran standar nih gini. Panjang lagi dikit. Kenapa saya nggak saya bikin panjang banget, karena percuma guys ya. Karena yang kena itu pasti hanya bagian tengahnya aja atau pinggirnya aja, jadi nggak semua kena di mangkok, jadi mubazir. Jadi ya nggak perlu panjang-panjang, yang penting berapa senti ya, sekitar
2-3 sentian lah yang benar-benar menapak ke mangkok ya guys ya. Nah kalau lemnya ini pakai Dexton biasa, lem epoxy adhesif ya guys ya, lem besi ya nyebutnya. Tinggal dicoba aja guys ya. Nanti diikatnya pakai karet guys ya, nanti di karet gini biar dia nempel. Jadi ini keuntungannya kalau pendek-pendek ini, kalau dipaksa ditekuk gini dia nggak patah gitu ya. Soalnya ini kan cekungannya kan beda ya. Tuh kan beda. Kalau panjang dipaksa ditekuk dia patah karena sudutnya lebih lebar ya. Kalau pendek sudutnya lebih kecil. Nah ini guys sudah saya potong ya guys ya. Ini udah saya potong jadiin 3. Cuman modal gergaji besi aja ya guys ya. Sesuai yang pola yang saya bikin tadi ya, nggak usah panjang-panjang guys, jadi ntar yang menapak pun enggak, yang menapak juga enggak semua guys ya, ini segini ya, cuman sedikit lebih panjang dari standarnya ya. Ini kan cetakannya yang asli ya, ini ada lekukan ini untuk harusnya ini untuk penguncinya ya guys. Ini kan cuma rata ya, harusnya di bawahnya ini hanya ada semacam gundukan lagi untuk ditaruh di sini ya, biar ngunci di sini. Ya gini ya kira-kira guys, tinggal dilem aja ya guys ya. Oke guys, ini sekarang waktunya untuk perakitan ya guys ya. Proses perakitan, tapi ini saya punya karet gelangnya cuma 4 biji guys. Bisa nggak ya? Coba aja ya, nanti pakai ini juga ya. Percobaan pertama ya, cukup belepotan ya guys ya, karena tangan saya juga sampai kotor guys ya. Tapi ini bisa nanti dibersihin pakai cutter guys ya. Nah kalau yang bagian kena di sini nanti paling ya diamplas ya guys ya, biar lemnya hilang. Nah ini yang kedua rapi nih guys. Jadi yang pertama tadi masih meraba-raba ya, mau lagi belajar ya. Yang kedua ini udah lumayan rapi, jadi pakai kabel tisnya aja bisa nih guys. Ya, pakai kabel tis aja bisa, yang penting rata aja. Aduh, ngangkut deh. Nah lumayan rapi nih guys.
Dan yang pertama tadi terlalu banyak lemnya ngasihnya, jadi nggak perlu banyak-banyak, soalnya waktu di press kan dia juga keluar lagi ya guys ya, waktu di press dia kemana-mana ya guys. Nah ini yang kedua ya guys ya, udah selesai. Samain posisinya ya guys ya, antara 1, 2 dan 3 nya ya, jadi supaya imbang nanti waktu dipasang. Nah oke guys, ini hasil akhirnya ya guys ya, jadinya ya guys ya. Ini udah saya diemin 3 hari ya guys ya, jadi nggak cuman 12 jam atau 24 jam, tapi 3 hari guys ya. Udah ya, apa, bisa dibilang udah bener-bener kering ini guys, udah 3 hari soalnya. Ini yang dua udah saya buka tadi ya guys. Nah ini yang kemarin yang pertama kali masang ini yang pakai karet ini malah justru lepotan ya guys ya. Nanti ini saya harus ekstra kerja ekstra lagi buat ngilangin lem-lem yang nempel nih guys. Sedangkan kalau yang kedua ini kan tinggal di samping-sampingnya aja ya, kalau di kampasnya dikit. Ini kita buka guys yang terakhir guys. Lumayan rapi ya guys ya, hasilnya guys ya, lumayan lah. Ini tinggal nanti diuji aja guys ya, apakah lepas ya, saat dipakai apakah lepas atau normal-normal aja, atau bisa normal-normal aja ya. Semoga aja sih bisa ya guys ya, normal ya, kita nggak lepas guys. Kalau dari segi kekuatan sih harusnya lem ini kuat ya guys ya, dan dari sellernya juga menganjurkannya pakai ini, jadi ya mungkin bukan udah pernah ya, tapi udah sering kali pakainya ini ya guys ya, nggak perlu harus lem kampas ya guys, yang khusus ya guys ya. Dan ini profilnya lumayan tinggi ya guys ya, karena kampasnya ini tebel guys ya, jadi mungkin sekitar 2 milian lah, dari lebih tebel dari kampas orinya ya. Karena pada dasarnya ini kan kampasnya punya rem ya guys ya, tapi dipakai buat kopling. Ya oke guys, sekian dulu ya guys ya video dari saya guys tentang apa, membuat kampas ganda relining ini guys ya. Thanks for watching.